Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Nur Wahyu Hidayati selaku guru bahasa Indonesia saya dan seluruh teman-teman seperjuangan. Puji syukur saya tetapkan untuk Maulana Azza wa Jalla, Zat yang memegang pucuk kehidupan dan pucuk kematian kita, Zat yang selalu menjaga kita agar tetap hidup dan bisa mengartikan kehidupan kita di dunia yang begitu fana ini, dan Zat yang selalu menjaga kita dari segala sesuatu yang kita ketahui, segala sesuatu yang tidak kita ketahui, dan segala sesuatu yang tidak akan pernah kita ketahui. Salawat salam selalu kita hadirkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita tidak pernah mengetahui rupanya, kita tidak pernah mengetahui sosoknya, tapi kita selalu istiqomah dan patuh menjalani semua takdir dan ketetapannya. Kesempatan ini akan saya gunakan untuk memberikan sedikit wawasan saya tentang arti bersyukur, dan bersyukur itu merupakan solusi dari segala masalah yang ada di dunia ini. Ada sebuah kisah tentang si Fulan yang hidupnya begitu kaya raya. Pulang dari kantor, dia hendak untuk pulang ke kampung halamannya. Kemudian sesampainya di desanya, dia melihat dari balik kaca mobilnya ada sesosok petani yang miskin duduk kelelahan di gubuk tengah-tengah hamparan sawah yang begitu luas. Dia memandanginya terus. Tak lama kemudian datanglah istri dan anak-anaknya membawakan beberapa bungkus makanan untuknya. Kemudian keluarga miskin itu makan bersama-sama. Sungguh canda, tawa, semuanya terlihat. Wajah yang berseri-seri, berceria terlihat dari wajah mereka semua. Kemudian pemuda itu melihatnya, memandangnya sambil tersenyum. Dia mengatakan, "Kenapa aku yang hidupnya begitu kaya, bergelimangan harta, hidup mewah di mana-mana, kenapa aku tidak pernah merasakan kebahagiaan seperti petani miskin itu?" Subhanallah. Karena itulah kebahagiaan tidak bisa ditentukan dari hartanya, tapi kebahagiaan akan ditentukan dari tingkat bersyukurnya hamba itu kepada Allah atas segala rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh seorang sahabat bernama Atta. Atta menanyakan, "Wahai Aisyah, ceritakanlah sesuatu yang menakjubkan tentang Rasulullah SAW." Kemudian Aisyah bercerita, "Bagaimana aku tidak takjub? Pada suatu malam Rasulullah menghampiriku, kemudian beliau menyelimutiku. Pada saat itu aku rasakan hangatnya beliau. Kemudian Rasulullah mendekat kepadaku, beliau menanyakan, 'Wahai putri Abu Bakar, izinkanlah aku untuk menjalankan perintah Tuhanmu.' Kemudian aku pun lantas menjawab, 'Ya Rasulullah, aku tidak akan pernah menghalangi segala keinginanmu.' Kemudian Rasulullah SAW langsung mengambil air, beliau berwudu dan sholat. Beliau takbir, kemudian menangis. Menangisnya beliau hingga bercucuran membasahi seluruh dadanya. Kemudian beliau ruku dan menangis. Beliau i'tidal lalu menangis. Beliau sujud lalu menangis, dan berdiri lagi lalu menangis. Begitu seterusnya hingga datang salah satu sahabat bernama Bilal. Aisyah mempersilakannya untuk masuk, dan Rasulullah pun selesai dari sholatnya itu. Lantas Aisyah langsung bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang membuat Anda menangis ketika Anda sholat? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin segala ampunan bagi Anda, segala dosa-dosa Anda yang terdahulu dan yang akan datang. Apa yang membuat Anda nangis ya Rasulullah?" Apa yang dijawab Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Wahai Aisyah istriku, apakah salah jika aku menghendaki agar aku menjadi hamba yang paling bersyukur di sisi Allah?" Itulah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak menginginkan surga. Menangisnya beliau bukan karena ingin surga, menangisnya beliau bukan karena takut akan neraka, tapi menangisnya beliau karena beliau ingin menjadi hamba yang paling bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang lain menceritakan, di suatu sore ada seorang anak yang bertanya kepada ibunya, "Wahai ibuku, apakah wajar jika aku merasa iri dan merasa ingin menjadi seperti teman-temanku yang hidup di rumah mewah, bisa memainkan handphone, bisa berenang di kolam,
bisa naik mobil mewah dan bisa pergi ke restoran bersama keluarganya. Lantas ibunya pun kaget mendengar pertanyaan anaknya yang begitu polos. Kemudian ibunya mengajak untuk berjalan-jalan ke ladang di belakang rumah. Kemudian ibunya bercerita, "Nak, lihatlah langit itu, indah bukan? Tentu saja indah, Bu. Nah, jika kamu memperhatikan terus langit itu, mengagumkan keindahannya, maka kamu tidak akan sadar bahwa di depanmu ada jurang yang sangat dalam. Kamu akan terperosok di sana." "Aku tidak mengerti, Bu." "Itulah, langit itu memang indah. Jika kamu memandangnya terus, kamu akan jatuh terperosok ke jurang. Maka kamu harus perlu melihat ke bawah agar kamu bisa menghindari jurang itu." Sama halnya dengan kehidupan. Jika kamu terus memandangi orang-orang yang berada di atasmu, orang-orang yang lebih beruntung darimu, maka kamu akan jatuh terperosok. Maka ketika berjalan kamu harus melihat ke bawah, karena di bawah masih banyak orang-orang yang tidak lebih beruntung dari kamu. Itulah kehidupan. Kamu harus banyak-banyak bersyukur. Kemudian anaknya pun lantas memeluk ibunya dan mengatakan, "Terima kasih, Bu, aku mendapatkan pelajaran yang sangat berharga." Itulah bersyukur. Bersyukur memang perlu diterapkan dalam kehidupan. Jika kita berbicara tentang kendaraan, andai Anda memiliki sebuah sepeda motor, maka jangan Anda mengeluh karena tidak memiliki sebuah mobil. Karena masih banyak jutaan orang di sana yang bahkan tidak memiliki sebuah sepeda motor. Jika Anda memiliki sebuah sepeda pancal dan Anda tidak memiliki sebuah sepeda motor, maka Anda jangan mengeluh. Karena banyak orang jutaan di sana yang bahkan tidak memiliki sepeda pancal sekalipun. Jika Anda tidak memiliki kendaraan apapun, Anda hanya bisa berjalan kaki, maka jangan Anda mengeluh karena banyak jutaan orang di sana yang tidak memiliki kaki untuk berjalan. Sekalipun Anda tidak memiliki kaki, maka janganlah Anda mengeluh karena banyak jutaan orang yang di sana yang bahkan bukan hanya tidak punya kaki, tapi mereka malah tidak punya nyawa. Bersyukurlah atas kehidupan yang Allah sisakan untuk Anda. Semuanya adalah anugerah dari Tuhan kita. Memang pada hakikatnya, jika kita menginginkan sesuatu yang lebih terhadap karunia Allah, maka kita harus mensyukuri terlebih dahulu karunia yang Allah berikan tersebut. Karena jika kita mensyukurinya, maka Allah berjanji untuk menambahi kenikmatan yang Allah telah berikan tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.